Di komputer. Oke. Yohanes 4 ayat 5. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan karena ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ayat 10 Pak Malum. Pak, salah. Jawab Yesus kepadanya, "Kalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah memintanya kepadanya, dan dia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur. Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, dia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, dia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan diberikan kepadanya, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk minum air." Malum. Yang ke-16, kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Ya, Anton. Ada Pak Anton di unmute. Sudah. Ayat 21. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu akan menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu, katanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Ya, Pak Alex. Alex diganti Pak, sama saya emergency, dia kayaknya lagi ini cek tensi. Oke, Ibu Yul. Ya. Oh, itu ya.
ya. 26 ya Pak. Ya, Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Terus sampai itu aja Pak. sampai 29. Kata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap. Oh enggak. Datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, something, but he said to them, I have food to eat that you know nothing about. Then his disciples said to each other, could someone have brought him food? My food, said Jesus, is to do the will of him who sent me and to finish his work. Do you not say 4 months more and then the harvest? I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest. Oke, Bu Sahala ayat 6 sampai 40. Ayat 36. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka-cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan menuai menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kubuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Akhir Fani 41-42. Saya mau ngasih skill. Itu kali. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, dan mereka berkata pada perempuan itu, kami percaya tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Oke, makasih teman-teman. Hari ini kita akan hari ini tentang pertobatan karena perjumpaan dengan Yesus. Itu yang terjadi dengan perempuan Samaria. Pertobatan karena perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Nah, pertobatan adalah keadaan ya, di mana seorang berdosa menyesal karena perbuatannya oleh Roh Kudus dalam dirinya. Kemudian ia mengubah pikirannya dan berbalik dari kesalahannya dan pikirannya kepada Allah. Kemudian pertobatan juga pertobatan sejati kehidupan yang tunduk kepada Allah. Hal ini didasarkan pada pengenalan akan Allah sebagai Tuhan yang berotoritas di dalam kehidupan dia. Dan pertobatan juga memberi kekuatan baru sehingga kita menemukan kembali arti dan tujuan hidup. Kekuatan ini juga memampukan kita untuk menyelesaikan misi Allah sampai tuntas. Di pertobatan ditandai dengan adanya perubahan dari dalam diri kita sendiri yang mulai dari pikiran, dari tekad untuk berbalik arah. Lalu hal tersebut mendorong kita untuk tidak lagi melakukan kebiasaan yang selama ini mendarah daging dalam kehidupan kita. Itu kira-kira arti atau definisi tentang pertobatan. Nah, pertobatan karena perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu bisa terjadi secara radikal ya, yang dialami oleh perempuan ini. Ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, sesuatu yang radikal terjadi dengan dia. Kemudian kita ingat juga
Paulus ya, yang berapi-api untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia juga mengalami pertobatan yang radikal. Ya, karena Tuhan menghantam dia dalam perjalanan ke mau sampai ke Damsik ya, ke Damsik. Kemudian juga mungkin banyak contoh dalam Alkitab yang kita melihat tentang perubahan radikal ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi bisa juga karena perjumpaan dengan Tuhan Yesus, pertobatan itu terjadi karena ketidaktahuan dari orang tersebut kepada Tuhan. Misalnya pertobatan Sakeus. Walaupun badannya pendek, ingin tahu Tuhan Yesus, dia harus berlari. Kemudian walaupun dia seorang yang sangat kaya, dia naik pohon untuk sekedar bertemu dengan Tuhan Yesus, melihat apa sih Tuhan Yesus itu. Orang kaya loh. Pernah lihat orang kaya naik pohon sekarang? Ada orang susah ya naik pohon cengkeh panen. Nah, teman-teman, itu seperti Sakeus ya, penasaran ini, mencari dia, kemudian menemukan dia. Kemudian juga bisa perjumpaan dengan Tuhan Yesus, bisa juga bertumbuh secara perlahan. Selama 3 tahun dengan murid-muridnya, murid-murid perlahan-perlahan mulai menangkap perubahan yang terjadi dalam diri mereka, sehingga ketika Tuhan Yesus naik ke surga, mereka berkomitmen setia sampai mati, dan mereka memberitakan Injil kemana-mana. Dan most of them mereka mati martir ya, mati pelayanan kepada Tuhan. Mereka tidak sendiri lagi, mereka harus melayani walaupun itu mati. Kemudian bisa juga orang terjadi pertobatan atau perubahan bertemu dengan Tuhan Yesus karena sakit. Karena dia sakit, kemudian disadarkan dan semakin dekat dengan Tuhan karena penyakit. Ada orang karena sembuh, kemudian dia jadi lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan ada orang juga karena mujizat atau banyak hal yang terjadi sehingga ada satu perubahan yang terjadi karena peristiwa itu. Nah, dan cara Tuhan tidak terselami. Jadi nggak ada pola tertentu kalau cara begini baru orang itu bertobat, cara ini baru orang bertobat. Karena Tuhan punya banyak sekali cara untuk membuat orang itu datang kepada Tuhan. Jadi cara Tuhan tidak terselami. Nah, teman-teman, hari ini mari kita share ya tentang hal ini. Kita akan sharing tentang hal ini. Bagaimana sih perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus? Waktu kita bertemu pertama kali, atau apakah itu secara radikal kah? Ataukah itu karena kita sungguh-sungguh punya kerinduan untuk mencari Dia? Atau mungkin karena dihantam dengan penyakit, atau mungkin sembuh dari penyakit, atau mungkin mujizat yang lain. Kemudian itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi setelah itu? Masih ada dong perbedaannya. Sebelum kita percaya dengan Tuhan Yesus, setelah kita hidup di dalam Dia, pasti ada dong perbedaannya. Perubahan apa yang terjadi setelah itu? Kebiasaan apa yang dulu ada, kemudian sekarang ditinggalkan karena perubahan yang terjadi itu. Ingatnya Paulus berkata, dulu yang dia banggakan semuanya sekarang dianggap sampah karena pengenalan akan Tuhan ya. Ada kata Paulus tentang itu. Kemudian juga ya seperti ini. Jadi 2 pertanyaan ini untuk kita share. Silakan teman-teman, siapa yang mau lebih dulu supaya nggak ngantuk. Saya menunggu mulai Malu. Oke, silakan Pak Malu. Oke. Yang lain siap-siap ya, share lah. Dulu pernah terjadi seperti ini sehingga saya sekarang jadi pengkhotbah di Pekik. Dan dari khotbah-khotbah saya telah mengutus Pak Celsius ke FLR, ke Shalom Fellowship, dan Pak Jackson ke Dukan, dan sebagainya. Silakan Lai Malum. Radikalkah Pak Malum, atau karena kerinduan mencari Dia, atau karena dihantam? Tak. Silakan Pak. Ya, baik. Suara saya jelas ya? Sangat jelas Pak. Laptop baru ya? Bisa dibilang itu bermula dari masuk PKK ini. Weh. Juga. Awalnya saya beberapa bulan setelah join ya, 2009
2010 yaitu mulai ya bergabunglah dengan saudara-saudara sekalian, Pak Celsus, Pak Anton, yang lain-lainnya itu ya saya setelah selesai ibadah gitu, waktu itu kita di Anglican Church, saya nimbrung kan pembicaraan Pak Celsus sendiri dengan Pak Anton, bicara tentang seperti ini juga, tentang kebenaran. Saya nimbrung apa yang mereka beliau bicarakan. Oh, saya terdengar ada apa gitu tentang khotbah di apa dari Pak Eras. Terus saya mulai, ya siapa sih Erastus gitu kan. Saya baru mulai dari situ saya sering mulai download gitu, mulai mendengar apa khotbahnya. Jadi setelah mulai saat itu memang ada perbedaan. Ya, saya tidak terlalu mengagungkan beliau Pak Eras ini, cuman mau tidak mau memang saya harus mengakui kalau apa yang diucapkan dia itu, dikhotbahkan dia itu berbeda dari banyak denominasi gereja yang saya pribadi jalani sampai titik itu, sampai umur sekian pada saat 2009-2010. Dan memang kalau kita akui secara akal sehat, logika kita yang dimana kita normalnya orang-orang yang memakai logika gitu, memang apa yang beliau ajarkan itu benar, tapi sangat sulit untuk melakukannya. Jadi memang kekristenan yang sejati itu ya seperti itu. Apalagi setelah kita saya pribadi join di negara ini, ya pendapatan bertambah beberapa kali lipat dari yang di Indonesia. Ujung-ujungnya kan setelah kita menyadari, oh Tuhan ini sangat baik ya. Tidak kebetulan dia membuat saya lulus di sini yang dulu memang bahasa Inggris saya pun kurang gitu. Level saya itu nggak pernah lebih dari 430 Pak tes di Indonesia. Tapi nggak tahu kenapa saya bisa lulus kan gitu. Jadi itu semua pasti Tuhan punya maksud gitu. Setelah itu yang saya pikirkan juga dengan banyaknya pendapatan berkat materi yang saya dapat, ya tentu kita juga tidak boleh lupa bagaimana kita memakai materi yang dipakai ini, berkat yang kita terima ini untuk sebesar-besar memuliakan Tuhan. Kita diberi banyak, dituntut banyak. Jadi secara umum bisa dibilang apa yang saya dapat itu ya Tuhan menuntut juga gitu. Apakah dari segi pertumbuhan rohani saya makin baik atau enggak. Nah, jadi memang masalahnya sekarang secara pribadi saya mengatakan sangat sulit untuk bergerak move on dari kebiasaan lama, cara-cara berpikir kita, cara-cara kehidupan rohani kita itu perlahan-lahan itu tumbuh, itu sangat sulit. Kita kalau saya pribadi setelah ikut ibadah ini, baik secara virtual maupun sebelumnya kita face to face, oke, kita bertobat. Setelah selesai dari situ mungkin kita berbuat dosa lagi. Itu tantangan loh. Kalau seperti saya pribadi. Ya, setelah itu juga artinya dengan mengenal kebenaran ini ya, kalau saya pribadi pada tahap awal sekarang ini saya berusaha untuk hidup baik dulu secara umum. Hidup baik secara umum. Secara moral umum ya, secara garis-garis norma-norma yang umum. Belum kita untuk bisa baik dan benar secara kualitas yang Tuhan harapkan. Jadi bisa dibilang setelah mendengar setelah tahu akan kebenaran yang sebenarnya tentang cara hidup kita di dunia ini melalui ajaran kekristenan yang benar ini, kalau saya bilang saya dalam tahap pertumbuhan untuk secara umum pun belum
belum bisa memuaskan gitu. Tapi berusaha terus supaya secara moral umum juga baik, secara kualitas yang Tuhan harapkan juga bisa dibenarkan gitu. Karena terus terang itu sangat sulit. Kalau ada orang yang mengatakan tidak sulit, saya sedikit tidak percaya, karena kita semua manusia sama kan. Kita terbentuk, kita terbiasa dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami. Terutama kalau saya pribadi itu menghadapi apa yang disebut dengan mengasihi musuh itu sangat sulit. Karena begitu dia berbuat, kita harus waspada. Tapi dalam kewaspadaan kita ini kadang kita jadi merasa bagaimana mengungkapkan, merasa tidak nyaman dengan dia, merasa bisa jadi timbul kebencian, padahal ya itu otomatis dosa kan. Tapi maksud kita memang untuk bagaimana supaya waspada atau mengerti atau tahu apa yang maksud dia itu kita tahu gitu, dan maksud dia itu sesuatu yang tidak baik bagi kita, ya bagaimana kita menerima itu. Contoh-contoh yang paling sering saya alami kalau di tempat kerja ya, orang dengan triknya berbuat sesuatu itu efek negatifnya ke kita. Nah, itu untuk menerima yang seperti itu bagaimana? Itu kan kalau secara moral umum, kalau saya melawan kan tidak salah sebenarnya. Tapi secara kualitas yang Tuhan kehendaki itu tidak boleh. Karena Tuhan berkata kasihlah musuhmu kan. Itu bisa dibilang suatu pergumulan yang sangat berat. Jadi semakin bertambahnya berjalannya waktu, ya itulah Tuhan memaksa gitu. Jadi itu tergantung kita. Kita nggak tahu bagaimana kapan akhir hidup kita. Apakah sebentar lagi atau lama lagi? Ya Tuhan, kita hanya bermohon supaya Tuhan memberi kesempatan bagi saya supaya bisa perlahan supaya baik secara moral umum, baik juga secara kualitas yang dia kehendaki. Itu tantangannya. Kalau secara materi, ya tidak memungkiri sekarang saya sudah sangat baik. Bahkan keluarga saya bilang, ya udah pulang aja lah, kita hidup sederhana aja di Indonesia cukup. Tapi apakah setelah pulang saya ke Indonesia bisa saya memperbaiki taraf hidup saya dengan kualitas baik dalam ukuran Tuhan? Belum tentu juga kan. Oke lah, dalam kualitas moral umum mungkin boleh, cukup didukung oleh ekonomi yang sudah lumayan. Tapi dalam kualitas yang Tuhan ukur belum tentu saya bisa berhasil. Apa tidak saya di sini dengan di sana. Jadi pergumulannya seperti itu. Semakin kita mengenal banyak kebenaran, semakin kita disandera dalam hidup ini. Apa yang harus kita lakukan ini, apakah benar seperti menurut Tuhan apa enggak? Secara kualitas moral umum ya mungkin kita bisa melakukannya, tapi ada sesuatu yang memantau kita kan dari detik hidup kita. Kita lakukan ini benar enggak? Kita lakukan ini benar enggak? Itu ya semakin kita tahu semakin ini sebenarnya nggak boleh, tapi kenapa saya lakukan? Ini sebenarnya nggak boleh, tapi kenapa masih saya buat? Kebiasaan ini kenapa selalu ada? Bagaimana cara mengubah kebiasaan yang buruk ini? Itu dilema ya, itulah tantangannya. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Malum. Jadi perubahan apa Pak yang terjadi sebelum dan sesudah pengenalan akan Tuhan Yesus? Perubahannya bisa dibilang secara moral umum lebih baik ada ya? perbaikan, tapi secara kualitas yang Tuhan kehendaki masih sangat sedikit perubahan. Demikian. Mantap. Terima kasih Pak Malum. Sekarang Ibu Reni, silakan. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus tuh bisa secara radikal, bisa juga karena kerinduan mencari Dia, karena mujizat, dan kita bertemu dengan Dia. Kita juga karena perlahan seperti murid Tuhan Yesus. Dan setelah perjumpaan itu harus dong ada perubahan ya, sebelumnya dan sekarang. Masa
masih dulu pemarah, sekarang pemarah gitu kan. Ada kemudian di Seir ya, kalau ada sesuatu perlu kami Ya. Oh, perlu diketahui ya, Pak. Baik, saya catat di sini pertanyaannya, 2 pertanyaan itu, Pak. Pertanyaan yang pertama, when was the moment? Jadi kapan waktu saya merasa perubahan itu? Saya dijamah Tuhan pertama kali ketika saya SMA kelas 1. Ya, saya masuk sekolah perawat, dan saya ingat kita punya ibadah pembaruan dan sebagai ibadah tahun ajaran baru. Jadi pertama kali saya masuk di situ, saya lahir dari keluarga Kristen. Mama saya benar-benar yang Kristen garis keras. Papa saya juga. Kita lahir dari keluarga yang betul-betul dari mama atau dari papa. Itu betul-betul takut Tuhan. Kita punya ibadah di rumah nenek saya setiap hari Sabtu. Cuma ya namanya juga anak-anak, cucu-cucu. Kita cuma pergi karena itu kebiasaan dalam keluarga. Kebiasaan dalam keluarga. Jadi bukan sesuatu yang baru kalau kita berdoa, kita angkat tangan, kita puji-pujian, itu sudah tidak baru di dalam keluarga saya. Kemudian tapi ketika saya masuk SMA kelas 1, saya masuk sekolah perawat kesehatan itu pada saat itu SMA, tapi setingkat gitu. Jadi setingkat SMA tapi SPK namanya, sekolah perawat tahun 1998. Saya masih ingat saya masuk bukan karena keinginan saya masuk karena papa dan karena mama saya. Saya tidak pernah berkeinginan menjadi perawat karena saya mau jadi guru TK. Saya mau jadi guru TK. Jadi waktu saya masuk, terus begitu banyak aturan segala macam, kita harus berpakaian seperti ini, kita harus bawa selimut segala macam. Terus ada ibadah kebaktian tahun ajaran baru namanya kata. Terus saya ikut karena memang itu harus, kita harus ikut karena kita murid baru. Tapi yang terjadi malam itu ketika evangelisnya bilang gini, angkat tangan buat kalian yang merasakan kehadiran Tuhan tadi. Saya kaget saat itu, saya merasa ada sesuatu yang di dalam tubuh saya tidak ada saya yang perubahan, tapi saya merasa sesuatu, saya merasa kayak dijamah. Terus saya angkat tangan, evangelisnya bilang, mari datang ke depan, kita doakan. Saya waktu itu saya ingat, saya menangis, saya bilang, oh Tuhan, saya baru pernah rasa ya, selama ini saya lahir dan Kristen, tapi saya tidak pernah merasa bahwa ini luar biasa ketika kita dijamah. Jadi saat itu perubahan yang terjadi, yang saya rasakan adalah saya orang yang sangat quiet. Waktu saya masuk sekolah perawat itu saya berdiam. Tidak pernah bicara, saya tidak bisa berkorban, saya tidak bisa memberikan kesaksian. Saya terkenal dengan anak yang paling pendiam kelas sampai kelas 3. Jadi tahun pertama saya bicara kalau perlu, kalau tidak perlu, tapi saya ikut, saya merasa bahwa ada perubahan, yaitu saya mulai aktif dalam KTB, kita namanya KTB adalah kelompok hidup bersama. Jadi saya punya kakak UDB, kemudian saya rajin di kemudian dan selanjutkan itu setiap kali kalau saya pulang saya lanjutkan di gereja, saya mengajar di sekolah minggu. Tapi itu saya tetap seorang yang quiet, saya tidak terlalu memberikan kesaksian, tapi saya tunjukkan itu pagi-pagi saya saat teduh. Dan saya rasakan sampai kuliah D3 kalau saya tidak salah. Dan seperti yang Pak Malum katakan bahwa ada sesuatu yang kita katakan sebagai burden, kita merasa beban. Setiap hal yang kita melakukan, kita melihat dari cara pandang Tuhan. Tuhan suka tidak suka, dan saat itu saya masih umur 16 tahun saya masuk. Jadi saya dapat 17 tahun pun saya masih di dalam sekolah perawat yang waktu itu tuh sekolah di dalam asrama waktu itu. Jadi begitu banyak hal yang kita kalau dibilang again dengan masa-masa remaja ya. Jadi itu saya rasakan bahwa ada konflik, bahwa saya tidak dari cara pandang Tuhan, walaupun waktu itu juga saya mau pacaran, tapi dengan cara pandang Tuhan. Saya rasakan itu perubahan yang luar biasa terjadi. Segala sesuatu saya lihat dari cara pandang Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu sudah harus tahu, di tahun ketika saya umur 27 tahun saya pacaran, kemudian saya putus, saya broken heart, saya lanjut kuliah, dan saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan, saya pacaran sama orang ini 3 tahun, kita tunangan, saya putus, apa sih yang Tuhan mau? Saya lanjut kuliah,
saya ketemu sama orang, kemudian jadilah yang terjadi. Saya bilang sama Tuhan, saya tetap kembali sama Tuhan. Walaupun itu benar-benar turning point, saya masih ingat saya ke gereja, saya sudah hamil, saya bilang sama Tuhan, you know, I've been a good for such a long year. Jadi saya bilang gitu, terus ini yang terjadi. Sebenarnya apa sih yang Tuhan mau? Saya bilang. Waktu itu saya rasakan ada zaman Tuhan. Saya kembali, saya bilang, Tuhan, kalau ini yang Anda mau, oke, saya akan jalani. Tapi Tuhan, saya minta kekuatan karena saya tidak sanggup. Saya masih ingat, jadi perubahan terjadi, saya kembali dengan, tapi seperti yang Tuhan bilang bahwa selalu ada konsekuensi. Kisah dari perempuan ini Samaritan hampir sama. Bukan hampir sama sampai kita saya. Tuhan tahu suami saya banyak. Kenapa Tuhan bilang dia suaminya banyak? Karena dia pakai banyak yang berhala, dia sama, hidup saya sama. Walaupun saya pernah dijamah Tuhan, tapi saya percaya satu hal bahwa Roh Kudus katakan, saya masih ingat Yesus bilang gini, ketika kamu lahir baru, bukan berarti ketika kamu jatuh dalam dosa, kamu itu tidak lahir baru. Kamu lahir baru, tapi kamu diperbaharui setiap hari. Dan kamu diperbaharui setiap hari dengan segala sesuatu yang Tuhan kasih. Jadi kalau mau dibilang perubahan, saya percaya bahwa saya sudah lebih kuat daripada yang dulu. Jadi walaupun segala sesuatu yang saya jatuh bangun, saya down di dalam kerja, di dalam rohani, dan segala sesuatu, tapi saya percaya satu hal bahwa kalau saya ingat tidak menjadi seperti ini. Ren, kalau kamu masih merasa bahwa sepertinya itu tidak baik, saya harus berhenti, atau saya tidak harus dijauhi, atau saya harus avoid, itu adalah pimpinan. Jadi satu hal yang saya mau ingat ini bahwa ketika kita di zaman Tuhan, kita lahir baru, Roh Kudus itu tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus tidak pernah yang namanya, oh dia sudah jatuh dalam dosa, sudah tidak akan ada Roh Kudus, tapi Roh Kudus tidak ada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus tetap dengan saya, dan saya masih saat ini saya tetap menjalankan membaca firman Tuhan, walaupun kadang saya ada di boleh, tapi masih juga saya pikir bahwa oke Tuhan, saya balik lagi. Jadi itu saja yang saya ingatkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ren. Tukang Dukan, silakan. Ya, cerita dong gimana perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Kemudian apa yang berubah dari Pak pahala yang sekarang dengan yang 20 tahun lalu. Silakan Pak. 20 tahun lalu. Lama betul ya. Jadi kalau dibilang Tuhan itu baik, saya sudah buktikan. Saya sudah buktikan mulai saya udah cerita yang pendeknya aja ya. Udah mau panjang nanti sampai sore. Saya sendiri dan saya sudah ambil cerita pendeknya ya tentang kehidupan keluarga saya yang sudah saya bina sekarang. Itu perjumpaannya dan kebaikan Tuhan itu saya buktikan dan saya saksikan. Menjelang saya mau menikah, itu udah tahu dong, mungkin malam juga udah tahu orang Nadi itu orang Batak itu expensive for the wedding ya kan, mahal sekali. Di situ kita berdua cuma punya tabungan cuma 10 juta dengan kos wedding pada saat itu kita targetkan itu 90 juta. Wah, kita berdua pusing nih. Ini gimana ceritanya kita bikin budget sebesar itu, cuma duitnya cuma 10 juta. Tapi ya kita berdua yakin, kita berdua barengan, kita bawa perkara ini ke hadapan Tuhan. Itulah mungkin Tuhan begitu baik sama keluarga saya sekarang. Dia atur sedemikian rupa itu bahwa saya harus kerja yang harusnya off itu harus naik ditanggung dan dibayar dengan cost salary 3 times dan perusahaan membayar gaji leave jadi 4 kali dan kita pada saat itu jadi
seorang performance technician the best pada saat turnaround. Jadi gue bilang, Tuhan, kok gini ya ceritanya ya? Setelah itu 2 bulan berturut-turut saya harus naik berada di site, dan ternyata tercukupkan. Mulai dari saat itu, jika ada perkara-perkara besar, saya selalu bawa ke Tuhan, mau perkara besar, perkara kecil, mulai dari anak saya lahir, anak pertama, kedua, ketiga, bahkan sampai badai-badai yang terjadi di perusahaan kita ini, kita selalu berdoa dan membawa perkara itu di hadapan Tuhan. Dan kehidupan secara rohani, dan saya juga sudah mulai berani bersaksi. Kalau dulu walaupun kita aktif di gereja Metodis, Anglikan di Indonesia ya, gereja tradisional, saya cukup aktif, tapi sebagai pemain di belakang layar saja, nggak pernah bersaksi seperti ini. Tapi setelah menjalani dan menyaksikan dan menikmati berkat Tuhan itu luar biasa, bahkan di luar kalkulator, di luar paradigma dan cara berpikir saya mengamini Tuhan itu sangat baik dan sangat dekat sekali. Semua perkara yang kita pertaruhkan di tangan Dia pasti dapat. Dan itu juga sudah kami saksikan pada saat mama saya kemarin masuk rumah sakit dengan adjustmentnya dokter bahwa otak mama itu sudah mulai mengkerut dan perlu vitamin segala macam, dan kemungkinannya hal terburuk sudah dipikirkan. Kita sudah pasang kuda-kuda semua untuk semua anak-anaknya. Puji Tuhan, kemarin mami ulang tahun ke-76, sehat, dan mami juga bisa nyanyi bersama-sama kita, dan kita juga nyanyi bersama-sama dia. Itu sebuah mujizat, sebuah perkara yang saya saksikan, saya nikmati. Tuhan itu baik untuk keluarga saya. Itu aja Pak. Terima kasih Pak Sahalah. Sekarang bagiannya Bu Stefani, pengen dong. Oke, cerita dong. Perubahan yang terjadi. Pasti ada perubahan dong. Dan kemudian nanti akan dikonfirmasi oleh Bro Jack. Ada perubahan nggak sih? Silakan. Nah, jadi gini, kalau saya sih memang kayak basicnya kayak training. Jadi dari awal kita tuh dibesarkan di keluarga Kristen yang Pentakosta gitu. Jadi papa saya ngerintis gereja di Malang di Salatiga. Jadi saya dibesarkan memang di lingkungan papa saya pun pendeta. Terus tapi saya ngerasa ya dibaptis tapi nggak disuruh berdoa pun saya nggak bisa, tapi dibaptis gitu. Jadi sampai satu kali saya ketemu dia si Bro ini. Nah dari situ pernah tuh kita ngobrol di telepon kan, ngobrol di telepon, saya suruh doa sama dia. Saya nggak bisa doa. Bisa doa untuk diri sendiri aja tapi nggak bisa doa, malu kan gitu. Terus habis itu makanya sejak itu saya dibina lah sama dia, ibaratnya gitu, dikasih lagu dia diajarin penyembahan, ajarin berdoa, pokoknya memang dia kayak ngajar anak sekolah minggu lah. Jadi saya ngerasa saya terima Tuhan, padahal sebenarnya saya basicnya udah ateis. Jadi saya baru menerima Tuhan yang benar-benar malah justru setelah baptis yang sekian lama baru terima. Terus setelah terima Tuhan, tapi malah justru saya dihadapkan dengan kondisi yang waktu itu papa sakit. Jadi papa memang saya sentang, papa sakit jantung yang benar-benar saya ngeliat papa sendiri tuh pucet kayak udah mau lewat gitu. Saya udah mikir aduh masa depan saya hancur nih, apa yang mau biayain saya, terus sementara panjang lah perjalanan studinya gitu kan. Jadi dihadapkan proses
semua satu keluarga itu up and down, tapi kayaknya lebih banyak downnya sampai titik rendah. Jadi malah justru di situ kita yang diajar Tuhan, yang sampai maksudnya kamu tuh nggak cuma belajar Alkitab, belajar berdoa, tapi kamu harus belajar gimana caramu berserah pada Tuhan gitu, mengandalkan Tuhan, kayak gitu sih. Nah sampai satu kali saya ingat papa saya waktu napasnya udah meninggal, waktu itu saya waktu mau dibawa ke ICU, papa udah kesakitan, udah apa, kita udah nangis, udah pasrah, papa cuma teriak, "Fani, mana doa kamu?" Jadi mana doa kamu buat papa? Terus itu saya benar-benar kayak langsung bisa berdoa yang benar-benar di antara semua orang. Saya nggak ngerti itu ada nurse, ada dokter yang di situ yang kayaknya mungkin muslim gitu kan, tapi papa minta saya doa gitu. Jadi dari situ sih kayaknya malah saya jadi lebih mendalam, maksudnya dalam artian arti firman, ngerti arti doa yang sebenarnya, penyembahan itu seperti apa. Cuma walaupun mungkin ya gitu ya, semua itu kan harus perlu proses lagi. Sampai saya udah nikah pun up and down juga, sampai sekarang ini masih ya puji Tuhan lah, sampai di titik sekarang itu kenyataan kita. Terima kasih Stephanie. Mas Bro, Jack. Ya, ini jadi Bro, dari kecil udah begini atau dulu berbeda dan sekarang ya, lebih biar dia yang buruk lagi? Silakan. Jadi gimana bro? Kok maksudnya pertanyaannya gimana tadi? Ya, pertanyaan yang sama. Jadi gimana perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu, ada momen tertentu atau kemudian ada perubahan nggak? Apa dari dulu dan sekarang lebih buruk? Silakan. Aku kalau host nanti nggak mau bareng kamu bro ya. jadi gini, kalau aku dari kelas 2 SMP, jadi waktu itu ikut Kristen, kemudian aku mengalami ya bukan perjumpaan Tuhan, tapi aku mengalami kuasa Tuhan ya, zaman Tuhan saat itu, dan akhirnya bertobat dan akhirnya kita dibaptis. Dan seiring berjalannya itu cuma masih belum mengerti banget ya, karena masih kelas 2 SMP, tapi ada kesadaran untuk bahwasannya keselamatan itu perlu dan itu kita sendiri gitu ya, bukan tanggung jawabnya orang tua. Jadi kita sendiri yang harus mendapatkan itu, bukan orang tua punya tanggung jawab, walaupun kita belum akil balik dan lain-lain. Nah kemudian pelayanan dan lain-lain, sering jatuh bangun, dan tapi saya merasakan perbedaan banget ketika saya menerima Tuhan itu, saya merasakan sukacitanya berbeda, nggak biasa dengan sukacitanya kalau yang sebelumnya saya dibaptis. Dan kemudian saya merasakan juga banyak proses-proses yang saya alami, sehingga saya menjadi dewasa, dan saya merasa saya bertumbuh, khususnya ketika saya lagi di Malang, saya mahasiswa, dan dilanjutkan ketika saya di sini. Jadi salah satunya adalah belajar melepaskan ya, dalam arti ya seperti kata Mas Antonio bilang, melepaskan hak. Nah kalau saya juga melepaskan hak dalam arti membalas dendam, atau ya kalau ada seseorang mengalami sesuatu, saya cenderung ya udah itu mungkin berkatnya dia, tidak tidak cemburu atau tidak iri, tapi lebih ke arah saya sekarang ini fokus Tuhan tuh mau apa sama hidup saya. Jadi fokusnya adalah panggilan saya itu apa gitu ya. Nah itu yang mau saya pertajam, dan sekalipun saya bisa melakukannya, saya semua percaya semua itu karena kasih karunia. Sampai saya waktu ke Pekik, dan saya banyak belajar juga bahwasannya saya harus lebih serius. Jadi Kristen itu bukan hanya masalah percaya, tapi Tuhan bilang waktu ingat gak waktu seorang muda kaya raya, ketika dia bilang apa yang dia harus lakukan untuk memperoleh hidup, dia ngomong hidup ya.
Zoe, Tuhan bilang ya lakukan apa yang harus dilakukan ya, Taurat dan lain-lain itu kalau kamu lakukan sudah itu semua ya silakan. Terus dia bilang sudah, semua itu sudah dilakukan. Terus Tuhan bilang ya udah kalau gitu, kalau kamu ingin menjadi sempurna ya ikut aku, gitu kan. Nah saya bingung, Taurat semua sudah dilakukan, tapi Tuhan ngomong kalau kamu mau menjadi sempurna jual hartamu ikut aku. Jadi saya lebih mengerti lagi, bukan berarti kita ini sekarang jual harta terus jadi hamba Tuhan untuk Injil dan lain-lain, bukan itu maksudnya. Tapi adalah mengerti bagaimana panggilan Tuhan itu terhadap hidup kita sehingga kita tuh menjadi maksimal. Nah, saya kadang-kadang digodain sama teman-teman saya yang ada di Indonesia. Udahlah Ren, balik aja ke Indo, lu ngapain lagi? Orang tuh kerja tuh jadi pengusaha, bukan jadi pekerja tuh buruh. Ya kan, siapa tahu kamu sih bisa lebih berkati. Tapi saya sadar, saya percaya kalau saya balik sana, saya nggak bisa maksimal dipakai Tuhan dalam hal pelayanan seperti ini dibanding di sini daripada saya ke sana. Nah, jadi ini yang saya mau coba selamin. Saya mau coba menjadi seorang yang maksimal. Saya berusaha ya seperti Tuhan bilang, berjuanglah, ya kan, masuk pintu yang narrow itu ya, jalan yang sempit itu ya, pintu yang sempit itu. Karena banyak orang akan berusaha tapi tidak mendapatkannya. Nah, dan minggu-minggu ini saya banyak disadarkan oleh bagaimana kasih karunia Tuhan itu terhadap hidup kita ya. Saya juga lihat dengan kesaksiannya Bu Reni tadi itu, dia masih jatuh bangun ya, saya pun jatuh bangun. Apalagi kita yang di sini pelayanan juga habis jatuh bangun terus habis itu ada rasa guilty, rasa bersalah. Ada lagi yang dakwaan dari si jahati ngomong, wah kamu baru berbuat dosa, terus kamu mau melayani, kamu baru khotbah, tapi kamu sudah berbuat dosa. Saya cuma bisa berkata bahwasannya ya itulah, kita bertumbuh dalam kasih karunia, dan penghakiman itu tidak ada lagi dalam arti yang ayat mengatakan bahwasannya kita ini didakwah gitu loh, siang malam didakwah. Tapi saya cuma percaya adalah ya Tuhan, aku nih nggak bisa apa-apa, mau coba apa adanya aja gitu. Tapi yang paling penting itu hati deh Tuhan ngerti hatiku itu mau gimana, usaha supaya tulus itu seperti apa. Itu ya saya, itu perubahan yang saya rasakan ketika saya menerima Tuhan, dan sampai sekarang saya merasa bertumbuh, dan itu perubahan yang saya rasakan, masalah hati aja. Terima kasih. Bu Sahala adakah? Ada? Oh nggak ada. Oke, berarti Ibu Alexander Juswan. Apa kebiasaan yang dulu dilakukan sekarang nggak lagi, atau dulu nggak pernah dilakukan malah sekarang dilakukan, Bu? Silakan. Apa ya? Ya poinnya ya masih sama ya. Oh, nggak ada perubahan ya? Ada. Yang poinnya itu satu, ya pertama ya kenal Tuhan. Kalau tentang cara hidup, mungkin Bapak Ibu nggak percaya, saya sudah cerita panjang. Mungkin saya sama suami kayaknya satu-satu gitu. Mulai dari ibu saya ya, maksudnya pahitnya hidup itu kami udah rasa. Orang cerita tentang pahitnya hidup, tentang rumah tangga kami udah rasa, dari orang tua kami udah rasa gitu kan, sekolah kami udah rasa. Kalau kadang orang biasa bilang, saya sama suami ya, ada orang kadang kayak beri banget kayak sendiri. Saya sama suami bilang, kita udah rasa, apa sih yang kita udah rasa gitu ya. Ini kita kalau panjang lebar ya, tapi ya jelas saya bersyukur hari ini ternyata apa yang kita sudah lewati ya, maksudnya sampai ini Tuhan masih pelihara gitu, dan kenal sama Tuhan ya sama-sama ya Bapak Ibu. Kalau di Protestan kan Ibu Bapak Ibu sudah tahu, mungkin fondasinya tidak kuat lah gitu, intinya gitu ya, fondasinya tidak kuat. Saya kan bukan karismatik, saya memang gereja Toraja asli gitu kan, sama dengan suami saya. Bahkan sampai sekarang suami saya gereja Toraja, dan saya agak berubah. Saya nggak berubah 100%, tapi saya belajar jatuh bangun. Saya itu dibentuk, saya itu kenal sama LPNI. Puji Tuhan sih, saya dulu selalu bilang, Mama, saya nggak mau pernah masuk swasta, Ma. Kenapa Mama? Saya bilang, Mama suka ini sih, saya pembayaran uang sekolah saya suka ditunda. Baru tadi malam saya bilang sama suami saya, soalnya yang didahulukan semua itu di Toraja pesta-pesta gitu. Jadi saya bilang, saya kan cepat sekolah mah, saya kan lompat satu kelas gitu. Jadi saya kan kalaupun saya nganggur, saya kan nggak lulus di Unhas itu Hasanuddin gitu kan.
Jadi saya bilang saya nggak mau sekolah, tapi puji Tuhan dengan saya nganggur 1 tahun saya belajar bahasa Jepang dan bla bla bla, semuanya saya tes lagi di IKIP, tapi sekarang udah berubah UNM, ternyata saya lulus gitu kan, dan uang sekolahnya ternyata paling termurah di Indonesia Timur, itu nggak ada yang kalah, UNM gitu, Universitas Negeri Makassar kan. Dan ternyata lewat situ Tuhan pakai gitu, saya kenal namanya Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia gitu kan. Lewat situ ternyata ya iya sih, maksudnya ada karakter dibentuk gitu toh, terus apa gitu, persekutuan iya gitu kan, terus belajar dari kecil-kecil kan kita guru sekolah minggu cuma cerita-cerita, ternyata kita tidak tahu siapa itu apa gitu, siapa itu Naomi, siapa itu Saul, siapa itu Daud gitu kan. Ternyata cek percek Saul dengan Daud ternyata itu menantu dengan itu kan, menantu Saul punya menantu tuh Daud kayak gitu kan, kita kan tapi ya lewat itu saya banyak berubah. Kalau ditanya secara karakter, bertemu lagi dengan suami saya lagi ngapain ya? Dia lagi balik. Suami saya ketemu sama laki-laki yang Tuhan kasih, yang betul-betul pendiam dan tidak pemarah. Di situ juga saya tambah bertumbuh gitu kan, terus masuk pekik, benar-benar masih diberkati lagi ya di pekik, ketemu sama teman-teman tentang biasa gitu, kadang inilah gitu persekutuan kecil gitu, maksudnya kalau mau bertumbuh ya seperti ini. Sampai suami saya bilang, kadang suami bilang jangan suka marah gitu, jangan suka ngambil hati gitu, memang begitulah kalau persekutuan itu, pokoknya apa yang itu ya sudah gitu, nikmati saja ya. Jadi gitu sekarang ini yang tetap itu yang masih diperbaikin, yang perlu ya. Suami saya selalu bilang, kamu tuh selalu marahnya belajar gitu, kalau kamu sudah tumbuh dewasa, kamu sudah tumbuh di pekik, belajar itu marah tidak ditampakkan di orang, belajar marah itu tidak disimpan dalam hati, belajar marah itu terus. Suami saya bilang belajar marah. Pokoknya redamkan itu marahmu gitu, tidak tunjukkan, tidak menelanjangi dirimu siapa gitu. Itu aja yang saya baru. Kadang kan kalau ada keluarga tiba-tiba WhatsApp orang cek kadang kayak gitu. Jadi itu sekali itu aja gitu. Itu aja yang selama ini harus diperbaiki. Makasih. Terima kasih Bu Yul untuk sharingnya. Sebelum Pak Anton, Bu Dolphin, ada perubahan nggak sih Bu Dolphin ini dari dulu sampai sekarang? Silakan Bu. Kayaknya sih nggak ada perubahan. Lu yang ngerasain kan berapa tahun hidup bersama, ada nggak perubahan? Banyak yang mama ceritain itu loh, yang panjang kemarin itu. Silakan Bu, dibagikan dengan yang lain. Nggak ada. Dulu suka ngeledek saya, sekarang masih ngeledek juga ya. Masih, ngambek juga tetap. Jadi Oke, itu kalau biarlah begitu, urusan saya dengan Tuhan. Kalau begitu kita kasih langsung ke evangelis, pendeta, pastor, ini Pak Anton untuk sharing dengan kita hari ini tentang perubahan yang terjadi pada beliau, secara radikal atau karena kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Kemudian apa yang terjadi setelah itu, perubahan apa gitu ya, pasti kelihatan dong. Dulu suka ngomong jadi pendiam. Silakan Pak. Silakan Pak Anton, ya di-unmute. Aduh. Itu sebetulnya saya agak nggak nyaman ini karena karena ya, minum dulu. bukan. Ini biasanya buat kan khususnya Pak ya, silakan. enggak, itu urusannya Pak Sersius. Tanggung jawabnya Pak Sersius. Oke. Ya ini biasanya jam segini kan Rumboy udah datang, ini kok belum datang gitu Pak. Saya takut Sampai selesai Pak Anton dulu. saya nggak tahu nih, tiba-tiba diketok pintu bisa-bisa. Ya saya nggak lama-lama deh Pak. Jadi sebetulnya tadi apa sih? Kenapa Pak Anton bisa jadi Kristen gitu? Yang lebih di antara kita kan pada saat kita pertama ketemu Pak Anton lain. Saya belum wrong with this lain guy. Pak. Bukan something wrong sih, something good of this guy gitu ya. Iya Pak. Saya punya masa lalu yang sangat buruk ya sebetulnya. Itu saya nggak akan ceritakan, nanti sampai sore bisa seperti kata Pak Salah. Oh, iya. Oke.
pasti ada part 2 lah nanti ya. Ya, istri saya tahu semua itu. Nah, sebetulnya pertobatan itu kan, ya saya langsung to the point aja. Pertobatan itu kan menunjukkan sebuah hasil nyata ya. Di saat kita mulai belajar seperti Kristus. Nah, kita kan dituntut sempurna ya. Orang kan kadang-kadang, saudara saya pernah bilang gini, sempurna itu apa sih? Abstrak gitu. Masa kita mau jadi seperti Tuhan? Gitu. Nah, waktu itu jawab saya sederhana aja. Kalau Anda punya anak IQ-nya 110, apakah Anda akan tuntut dia menjadi juara kelas dan juara 1 di provinsi? Kan tidak, kan seperti itu. Nah, kalau dia IQ-nya cuma 110, ya paling Anda tuntut dia jadi ranking ke 20 mungkin dalam kelas. Kalau dia mencapai itu berarti dia perfect. Gitu. Nah, tadi Pak Malum juga udah sempat nyinggung ya soal yang kasih banyak dituntut banyak. Gitu. Jadi makanya beberapa minggu yang lalu ya saya pernah cerita ya, setiap saya terima gaji, slip gaji, saya selalu berpikir ini rencana Tuhan apa? Gitu. Gak ada pohon yang saya terima. Ini jelas bukan punya saya, ini punya dia. Nah, disitulah yang namanya pertobatan. Kalau kita mengacu ke yang dikatakan di Roma 12 ayat 1-2 kalau nggak salah ya, ayat 2. Situ kan ada kata berubah ya, berubah. Itu kan dalam bahasa asli kan namanya metamorfos, metamorfose. Jadi dari bulat jadi kupu-kupu, berbeda total ya, baik dalam kodrat, natur, semuanya berubah. Nah, itulah yang dikatakan bertobat sebetulnya. Nah, orang kalau udah bertobat baru dia masuk fase bertumbuh, gitu loh. Nah, fase bertumbuh yang saya ceritakan tadi itu dalam segala hal yang nggak cuma soal uang ya. Waktu kita melakukan sesuatu, kira-kira Tuhan senang nggak? Kalau saya marah, ini Tuhan senang nggak? Kira-kira kalau Tuhan jadi saya, Tuhan marah nggak? Gitu. Jadi kita bisa marah tanpa berdosa. Tuhan nggak pernah marah juga kan? Nah, kita akan mengarah ke fase itu di saat kita mulai, setelah kita bertobat, baru masuk fase itu. Kita dikatakan orang lahir baru sebetulnya. Lahir baru. Jadi lahir baru itu bukan momen ya. Kita KKR maju ke depan. Oh, itu dulu saya alami ke depan. Terus kemudian si pendetanya bilang, wah, saudara sudah lahir baru sekarang. Gitu. Gampang ya. Memang waktu itu ada timbul perasaan ya secara psikologis ya. Gitu. Perasaannya macam-macam gitu. Tapi nggak apa-apa, itu sebagai suatu awal. Dan saya yakin saya pun tidak akan seperti sekarang kalau fase itu tidak saya alami. Gitu. Nah, terus sekarang yang paling saya rasain itu perubahannya. Gitu. Jadi apa yang dikasih sedikit, dituntut sedikit, dikasih banyak, dituntut banyak. Semua apa yang ada kita itu bagian dari rencana Tuhan. Nah, disitulah kita belajar mengerti dan mengerti pikiran perasaan Allah. Sudah dibilang di mana? Efesus 2 ayat 5 itu. Nah, disitulah kita terus bertumbuh. Dan apa yang teman-teman bilang itu jatuh bangun. Nah, itu di situ. Jatuh bangunnya di situ. Kita sadar bahwa ini mendugakan hati Tuhan, kita menangis. Dan kita terus bertumbuh gitu. Nah, prosesnya memang panjang ya, dan itu dikatakan jalan sempit, jadi nggak gampang ya sebetulnya.
Kristen itu tadi Pak Yesus nanya saya kan udah Kristen ya dari dulu. Enggak. Kristen itu apa sih? Pengikut Kristus. Pengikut Kristus itu kan bukan keberagaman, Pak. Gitu. Menjadi seperti Kristus, mengikuti jalan Dia, mengikut Kristus. Seperti dulu murid-murid menjadi Kristen, disebut Kristen, ya kan? Karena mereka hidup seperti Kristus, gitu. Saya enggak, Pak. Nah, kalau masa lalu sih parah banget. Malu-maluin juga saya ceritain nanti. Ya, saya kira gitu aja lah dari saya, Pak. Nggak usah lama-lama. Oke, Makasih. siap. Tuhan berkati. Terima kasih teman-teman untuk semuanya ya sudah berbagi. Pembacaan kita tadi tentang seorang wanita ya. Bagaimana kehidupan dia secara antropologi kan, wanita tuh kelas 2 lah ya untuk zaman mereka waktu itu ya. Kemudian dia juga secara religious, ampun dah. Yang ada sekarang dia sudah punya 5 suami dan ada yang sekarang nih bukan suaminya, bayangkan ya. Jadi udah perempuan yang menjadi kelas 2 pada saat itu dan setelah kelas 2 religiusnya juga ngaco karena sudah punya 5 suami dan yang sekarang tinggal pun itu bukan suaminya lagi. Makanya dia ngambil air kan pada saat tengah hari gitu ya. Kalau pagi hari kan bisa ketemu dengan banyak orang dan orang akan mencibir dia karena cara hidup dia yang parah gitu kan. Kemudian juga dia adalah seorang Samaria. Di mata orang Yahudi kan Samaria itu sebagai orang jahat, cuma berhala, kawin campur, bukan umat Israel yang sejati lah. Jadi bayangkan orang seperti ini kemudian dia ketika bertemu dengan Tuhan Yesus dia dibukakan. Jadi gambaran kita lah kalau ketemu dengan Tuhan Yesus apa yang bisa ketemu di hadapan dia. Kita mau doa kita muluk-muluk juga kan Tuhan Yesus mengetahui hati kita. Di hadapan Tuhan Yesus dia terbuka sehingga dia mengatakan saya tahu engkau nabi ya kan, karena membukakan semua yang dia lakukan. Okay. Kemudian juga setelah dia bilang nabi, kemudian ada terjadi diskusi dan dia mengatakan mereka sedang menunggu Mesias yang akan datang itu. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan akulah dia yang sedang berbicara dengan engkau, pada saat itu murid-murid datang gitu kan, dan perempuan ini pergi. Setelah percakapan itu terjadi suatu hal yang radikal terjadi bagi perempuan ini. Dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Tadinya malu-malu datang harus ketika nggak ada orang lagi untuk ambil air, dia datang ke kota dia untuk mengkabarkan tentang Tuhan Yesus. Lihat, ada Mesias di sana. Dia berkata seperti itu. Dia ke Mesias yang sesungguhnya. Bayangkan dari perubahan yang ada ya. Jadi apa yang kita bisa tangkap dari sini? Bukan tentang status kita. Okay? Dari perempuan ini coba lihat yang saya ungkapkan tadi ya, betapa dalamnya kemerosotan yang dia alami. Tetapi dia tidak melihat itu lagi. Dia melihat berita yang dia mau bawa untuk orang-orang sekampungnya atau orang-orang sekotanya. Dia harus menyampaikan ini. Peduli amat dengan latar belakang saya harus menyampaikan ini karena ini kebenaran yang sangat penting untuk orang-orang. Oke? Dan dia pergi memberitakan tentang itu dan banyak sekali orang datang bertemu dengan Tuhan Yesus sehingga mereka meminta Tuhan Yesus stay longer than that. 2 hari Tuhan Yesus tinggal bersama dengan mereka dan apa perkataan mereka sesudah itu. Di ayat yang ke-42 dia berkata begini, kami percaya. Okay? Bukan lagi karena engkau yang mengatakan itu, tetapi kami sendiri mendengar itu. Jadi karena perempuan ini yang melupakan apapun di belakang dia harus memperkatakan itu, kemudian dia membawa orang, bukan kepada dirinya sendiri. Okay? Kan kadang-kadang kita ketika menjadi banyaklah contoh ya, pendeta-pendeta yang membawa orang bukan kepada Tuhan Yesus, tetapi membawa orang itu kepada dirinya sendiri, sehingga banyak mengaku punya ini gitu, pendeta favorit gitu kan. Tapi perempuan ini tidak, dia membawa orang kepada Tuhan Yesus sehingga mereka pun pada akhirnya mengatakan bukan lagi karena apa yang kau katakan, tetapi karena kami melihat sendiri mendengar sendiri. Makanya banyak pertentangan di gereja karena ada satu orang mengaku aku dari golongan Paulus kan, aku dari golongan
Erastus, saya Gilbert kok, Tuhan, atau saya dari Pak siapa lagi Eswasoro dan sebagainya. Nah, perempuan ini tidak, dia membawa orang kepada Tuhan Yesus. Bagi kita yang senang, yang suka berkhotbah, bagi kita yang suka sharing seperti ini, bawa orang kepada Yesus. Sama itu. Tetapi ingat juga bahwa masa lalu kita yang telah apapun kata Pak Anton tadi itu tidak menghalangi kita untuk memperkatakan kebenaran. Jadi apapun siapa sih tak berdosa. Tapi ingat berita yang kita bawa ini, kekuatan iman ini bisa. Karena firman Tuhan sendiri berkata bahwa kamu akan mengetahui kebenaran itu, dan kebenaran itu yang kita ketahui itu akan memerdekakan mereka, memerdekakan orang lain juga. Kalau kita perkatakan itu, bayangkan satu kampung bisa bertobat karena perempuan ini yang melupakan apa yang ada di belakang dia, memperkarakan apa yang harus dia kemukakan. Suatu hal yang sangat luar biasa yang kita bisa belajar dari perempuan. Jadi untuk kita, mari kita merenung ini. Siapapun kita, banyak keterbatasan kita ya. Tetapi kalau Tuhan mau pakai kita, jangan pada satu perkataan itu kasih semangat bagi orang lain. Tuhan tidak melihat latar belakang kita seperti apa yang kita jalani sekarang. Kalau kita terus hidup dalam Dia, dulu saya begini, saya harus berubah. Kita menuju pada kebenaran. Oke, teman-teman, itu dari saya hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena kebaikan-Mu. Engkau memberikan kesempatan Bapa untuk bersekutu bersama dengan kebutuhan yang komplikasi teman. Terima kasih Bapa untuk waktu ini kami sharing, belajar. Kami tahu perjalanan kami masih panjang Bapa, kami tidak belajar lagi. Tetapi kami percaya Tuhan kalau kami mampu berdiri karena kekuatan Tuhan dan kami, tetapi Engkau dengan sabar Tuhan, dengan anugerah-Mu yang tak terbatas bagi kami. Karena itu tuntun kami terus Bapa untuk mampu menjadi seperti perempuan Samaria tadi, memperkatakan kebenaran, membawa orang kepadamu, bukan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih segalanya. Serahkan acara kami hari ini dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan untuk project.